Beberapa penggunaan dari integral diantaranya adalah menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan juga menentukan volume yang dibentuk oleh benda ya yang diberikan oleh suatu kurva. Nah, yang pertama-tama akan kita bahas adalah untuk menentukan luas daerah. Tentu saja di sini daerah ini akan dibatasi oleh beberapa kurva. Oke, daerahnya akan dibatasi oleh beberapa kurva. Jadi tugas kita di sana nanti adalah menentukan luas daerah yang dibentuk oleh kurva-kurva tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat aja langsung ya. Jadi ini dia. Oke. Kalau kita punya fx yang kontinu, suatu fungsi yang kontinu dan bernilai tak negatif. Oke. Perhatikan bernilai tak negatif dalam hal ini berarti bisa 0 dan bisa positif ya, makanya disebutnya tak negatif. Maka integral dari fx dx pada batas a sampai dengan b menyatakan luas daerah pada bidang xy yang terletak di bawah kurva y sama dengan fx, kemudian x itu berada di antara a sampai dengan b dan di atas sumbu x. Oke, di sini ada perkataan di atas sumbu x di bawah kurva y. Oke, nah mungkin dia kayak gini ya kalau digambarkan secara kasar ya. Ini kita punya Y dan kita punya X. So, mungkin dia seperti ini fx-nya. Pakai warna yang lain deh. Mungkin fx-nya itu kayak gini. Oke, terus udah gitu Anda punya A dan B. Kita pakai warna yang lainnya lagi. Oke, mungkin dia seperti ini A-nya, ini B-nya. Oke, jadi yang mau dihitung luasnya itu adalah bidang yang di dalam sini. Kayak gitu ya. Oke, jadi ada kata-kata di atas kurva, di atas sumbu X. Nah, selanjutnya, bila fx bernilai tak positif, maka luas daerah yang terletak di atas kurva Y sama dengan fx, X di antara A sampai dengan B pada interval tertutup, dan di bawah sumbu X sama dengan negatif integral dari fx gitu ya, A sampai dengan B. Maksudnya gimana? Nah, kalau tadi cerita kita di atas kurva, di atas sumbu X, boleh kita nyatakan dengan menggunakan integral yang ini tadi. Oke, tapi kalau tiba cerita kita itu kurvanya itu ada di bawah sumbu X. So, apa yang terjadi? Katakanlah misalnya dia kayak gini ya. Kayak gini mungkin ya kan. Nah, ini fx-nya tadi. Oh, kayaknya nggak jelas kalau kayak gini. Saya coba benerin dulu. Jadi tadi oke, mungkin saya gambar di sini aja. Yep. Ini kurvanya sedemikian ya. Ini si fx tadi. Terus udah gitu kita punya A sampai dengan B kayak gini kira-kira. Ini A-nya, ini B-nya. Oke, yang akan dicari luasnya adalah yang ini. Ya, terlihat di sana bahwa daerah ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx ya, tetapi si ininya si luasnya ini gitu ya ada di bawah sumbu X. Ada di bawah sumbu X. Tentu saja kalau sedemikian kita hitung dengan integral biasa, hasilnya akan negatif. Sementara tidak mungkin menyatakan luas sebagai sesuatu yang negatif. Aneh sekali kan kalau luas tapi bentuknya negatif gitu. Maka dari itu, jika suatu kurva ada di bawah sumbu X dan kita mau menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut,
maka kita harus kita harus mengalihkan, ya kan, fungsi itu dengan negatif. Jadi dia kayak gini. Maaf ya, sudah berdempet-dempetan jadinya. Oke, jadi kita ngitung luasnya itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi negatif gitu ya, integral dari si fx dx pada batasan A sampai dengan B. Lebih jelasnya kita mau coba lihat definisi yang lebih lanjut untuk penentuan luas ini. Jadi secara umum, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, dan sumbu X adalah dengan menggunakan formula yang diberikan ini. Ya, bahwa fx-nya itu kita ambil mutlaknya jadinya. Ya, fx-nya itu kita ambil mutlaknya. Ingat di sini fx-nya yang terlebih dulu dimutlakkan. Bukan hasil dari integralnya, tetapi fx-nya yang terlebih dulu dimutlakkan, yang harus ditentukan sebagai sesuatu yang positif. Oke. Nah, kalau begitu, ada kalanya daerah yang diberikan itu ada di bawah sumbu X, kan gitu kan ya. Ada kalanya daerah yang diberikan itu di bawah sumbu X. Nah, contohnya misalnya kayak gini, saya gambarin aja lah ya. Misalnya kayak gini. Oke, terus udah gitu kurvanya mungkin seperti ini. Ya, ini adalah fx. Oke, terus udah gitu pembatasnya ya, A dengan B-nya itu diberikan oleh interval sebagai berikut. Ini dia A-nya, ini dia B-nya. Oke, nah terus kalau misalnya yang interval yang sini, yang di sebelah kiri dari sumbu X ini kayaknya nggak ada masalah kan? Dari interval A sampai dengan 0 gitu loh maksud saya. Interval A sampai dengan 0, kita oke-oke aja kan, nggak ada sesuatu yang menyulitkan di sana. Tapi kalau misalnya yang ini gimana? Yang intervalnya dari 0 sampai dengan B. Nah, ini gimana ceritanya? Oke, nah disinilah kita harus memberikan tanda negatif di depan penghitungan integral kita. Oke, kita harus memberikan tanda negatif di depan perhitungan integral kita. Tapi untuk yang intervalnya itu di 0 sampai dengan si B. Ya kan? Kenapa memberikan tanda negatif? Karena gini, ini tuh kayak dicerminkan, oke, yang ini tadi, si yang di bawah tanda negatif ini, saya bikin warna yang lain saja lah ya. Ini kayak dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, dicerminkan terhadap sumbu X. Itu berarti kita memberikan tanda negatif kan? Ya nggak sih, pencerminan terhadap sumbu X itu menyebabkan hal seperti ini nih. Jadi fx dicerminkan, ya toh, fx dicerminkan terhadap sumbu X. So, fx yang dihasilkan itu adalah negatif fx. Gitu dia. Jadi, maksud saya, yang kita hitung itu sebenarnya berupa warna apa lagi nih? Biru muda. Berupa suatu fx yang baru, tapi dia posisinya udah di sini. Gitu. Jadi, yang kita hitung itu sebenarnya luas yang diberikan oleh yang ini, yang warna oranye ini nih. Gitu. Padahal sebenarnya kan datangnya dari sini, dari kurva di bawah sumbu X tadi yang dicerminkan ke atas. Gitu ya. Makanya fx-nya ini diberikan oleh negatif fx. Oke, di sini negatif fx. Tapi ingat intervalnya ini loh ya, 0 sampai dengan B. Ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi kadang ada sebagian daerah berada di atas sumbu X, sebagian daerah berada di bawah sumbu X. Kalau kayak gitu kita harus bagi interval integral kita, ya, interval pengintegralan kita ke dalam beberapa interval.
Nah, penghitungannya gimana? Ya udah, penghitungannya disesuaikan. Kalau dia di atas sumbu X, kita bisa hitung dengan cara biasa, ya. Tapi kalau dia di bawah sumbu X, berarti kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 jadinya. Makanya ada tanda negatif di depan, kan gitu ya. Oke, lebih jelasnya kita punya contoh di sini ya. Jadi, coba ditentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Terus ada garis X sama dengan negatif 2, dan ada garis X sama dengan 2, dan ada sumbu X. Ini gambarnya, ilustrasinya ya, lebih jelas di sini. Ini dia si X kuadrat dikurang 1. X kuadrat dikurang 1 demikian. Terus ini si X sama dengan min 2-nya tadi ya, min 2. Terus yang ini tadi si X sama dengan 2. Ya, terlihat di sana ada beberapa daerah yang diberikan. Kita arsir saja, atau ya sebenarnya udah kelihatan sih yang diberikan oleh tanda panah ya, yang ini tadi, terus udah gitu ini, dan juga yang warna hijau aja saya bikin, sengaja saya bedain warnanya karena ini ada yang di atas sumbu X, kemudian ada yang di bawah sumbu X. Coba perhatikan, oke, coba perhatikan di sana, ini kan ada titik potong ya. Biasanya kita menentukan intervalnya itu dari ini aja, dari titik potong yang diberikan oleh kurva-kurva ini tadi. Oke, ataupun kurva terhadap kurva, ataupun kurva terhadap sumbu. Ya. Jadi kalau gitu ini titik potongnya di mana nih kira-kira? Kita bisa tentuin kan bahwa pada saat X, oh bukan sama pas di X ya ini ya, pada saat Y sama dengan 0, coba kita tentuin pada saat Y sama dengan 0. Oke, apa yang terjadi? Berarti X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, atau X kuadrat sama dengan 1. Penyelesaian untuk X-nya sama dengan, iya, positif negatif 1 ya. Negatif akar 1. Nah, berarti ini titik potong yang diberikan oleh kurva X kuadrat kurang 1 terhadap sumbu X itu adalah di negatif, iya, negatif 1 sama 1 nih, minus 1 sama 1 gitu. Sudah? Nah, ini udah gampang. Kita udah punya integralnya ya, itu yang diberikan oleh si ini tadi, Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Terus kita udah punya interval-intervalnya. Tapi kita bagi ke dalam beberapa interval ya kan. Yang pertama adalah interval dari minus 2 sampai minus 1. Yang kedua minus 1 sampai dengan 1. Terus udah gitu dari 1 sampai dengan 2. Bisa ya. Jadi kita ada punya 3 interval. Kita punya 3 interval untuk menentukan luas daerah ini tadi. Seperti apa dia lebih jelasnya jadi kayak gini. So, luas daerah yang dimaksud adalah integral dari negatif 2 sampai dengan 2, X kuadrat dikurang 1 dalam bentuk mutlaknya, ya. Makanya tadi saya bilang yang dimutlakin itu fx-nya dulu. Oke. Nah, ini sama dengan, ya, sama dengan integral dari, kan gitu ya, X kuadrat dikurang 1 pada interval min 2 sampai dengan min 1. Oke, kemudian ditambah dengan 1 dikurang X kuadrat pada interval min 1 sampai dengan 1. Oke. Terus udah gitu, yang 1 sampai dengan 2 itu X kuadrat dikurang 1 dx ya, ini integralnya X kuadrat kurang 1 dx. Mungkin ada pertanyaan di sini ya, kenapa fungsinya jadi 1 dikurang X kuadrat? Nah, kita balik lagi. Pada interval min 1 sampai dengan 1 terlihat bahwa daerah ini ada di bawah sumbu, iya. Kalau dia di bawah sumbu X, kan ceritanya kita naikin ke atas dia kan. Kita kasih warna yang sama deh biar, nah gini. Kita cerminkan dia ke atas, oke? Sehingga yang kita cari itu adalah daerah yang ada di sini. Gitu. Kalau kita cerminkan ke atas, berarti fx-nya itu harus dikali dengan negatif 1. Iya. Nah, tadi fx-nya apa? Fx-nya itu adalah si X kuadrat dikurang 1.
Nah, berarti negatif fx ini sama dengan apa? Iya dong, 1 dikurang x kuadrat. Ganti tanda aja yang di sini kan. Nah, makanya pada interval min 1 sampai dengan 1, fungsi kita itu ini. Yang kita integralkan itu ini. 1 dikurang iya, x pangkat 2. Nah, ini dia. Ya, 1 dikurang x pangkat 2. Oke. Nah, di sini untuk menghemat energi kita, karena kita nggak mau capek-capek ngitung, di sana kita tahu bahwa fx sama dengan mutlak x kuadrat kurang 1 ini adalah fungsi genap. Ya, sudah pelajari sebelumnya kalau fungsi genap, integralnya bagaimana? Oke, udah ingat? Nah, pada saat dia fungsi genap, ya kan, kita boleh menghitung kita boleh menghitung integral tersebut ke dalam 2 kali gitu ya. Terus udah gitu intervalnya boleh dibagi 2 kan, tapi dengan syarat harus daerah yang sama. Oke, daerah pengintegralnya itu daerah yang sama besar, bukan sama, daerah yang sama besar. Nah, fx sama dengan mutlak dari x kuadrat kurang 1 adalah genap. Luas daerahnya kita boleh hitung sebagai berikut. Untuk yang ini ya, yang x kuadrat dikurang 1, dan juga yang satu ini sama x kuadrat dikurang 1. Oke, merupakan kita boleh hitung dia ke dalam 2 kali, ya kan, integral dari x kuadrat kurang 1 dengan daerah pengintegralan dari 1 sampai dengan 2. Oke, 1 sampai dengan 2, silakan. Jadi, oke, kayaknya ini agak sedikit kita rapiin ya, maaf ya, ini sebenarnya bukan ada tanda. Ini gimana nih saya nutupnya nih? Oke, mungkin warna merah. Oke, jadi ini nggak ada ya. Nah, untuk yang tadi ya, yang kita tentuin yang di atas sumbu x dulu deh, x kuadrat kurang 1. Itu jadi 2 dikali kan gitu. Integral dari x kuadrat kurang 1, terus udah gitu pada batasan 1 sampai dengan 2. Oke. Beres urusannya sama yang daerah di atas sumbu x. Sekarang kita ke daerah yang di bawah sumbu x, yang diberikan oleh 1 dikurang x pangkat 2. Oke, 1 dikurang x pangkat 2. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan 2 kali integral dari 1 dikurang x pangkat 2, tetapi batasannya itu boleh dari 0 sampai dengan 1. Ya, jadi 0 sampai dengan 1. Jadi karena sama-sama dikali 2, kita bikin aja 2-nya di luar. Oke, kemudian fungsi-fungsi tadi kita masukkan ke dalam kurung siku. Oke, masing-masing kita tentuin integralnya, ya udah tau lah ya. Integral dari 1 itu x, integral dari x kuadrat itu adalah x pangkat 3 per 3 pada daerah 0 sampai dengan 1 gitu. Terus udah gitu integral dari ini x kuadrat dikurang 1 adalah x pangkat 3 dikurang 3. Kemudian integral dari 1 adalah x pada batasan 1 sampai dengan 2. Kayaknya ini juga sama ya, maaf ya, ini nanti nggak usah dikasih ini, yang merah-merah ini saya anggap tidak ada ini ya. Sudah? Nah, sekarang kita kasih batasan-batasan yang tadi sudah diberikan. Jadi berikan 1 pada substitusi x, sehingga kamu punya 1 dikurang 1 per 3. 1 dikurang 1 per 3 hasilnya adalah 2 per 3. Lalu dikurang dengan 0 ya, tentu saja ya, karena kan ini mensubstitusi x sama dengan 0, semua ini menjadi sama dengan 0. Ditambah dengan, ya, untuk yang ini ada x pangkat 3 per 3 dikurang x, berarti 2 pangkat 3 per 3 dikurang 2. 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3. 8 per 3 dikurang 2 berapa? Berarti 8 per 3 dikurang 6 per 3. Oke. 2 per? Ya, 2 per 3. Ya, di sana udah ditulis 2 per 3. Lalu dikurang dengan, ya kan, substitusi x terhadap 1. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1 ya. 1/3 dikurang 1. 1/3 kurang 1 sama dengan
negatif 2/3 ya. Oke, negatif 2/3, tapi ada tanda minus di sana. Kita beresin kalau gitu. Apa nih? 2, ini jadi tanda tambah. 2/3 tambah 2/3 sama dengan 4/3. 4/3, ini ada 2/3. Dijumlahin semua, berarti jadi 6/3. 6/3 sama dengan 2. 2 kali 2. 4. Jadi nggak kelihatan 4. Oke. 4 ya hasilnya ya. Gampang ya. Oke, kayak gitu next. Selain dibatasi oleh satu kurva, bisa juga luas daerah itu dibatasi oleh 2 kurva. Oke, bisa jadi dibatasi oleh 2 kurva. Dalam hal ini kita harus tentukan mana kurva yang di atas, mana kurva yang di bawah. Oke, mana kurva yang di atas dan mana kurva yang di bawah. Misalnya, fx lebih besar dari gx. Biasanya fx itu ada di atas. Fungsi yang lebih besar itu ada di atas. Kemudian, interval tertutup AB diberikan oleh interval tertutup AB, dan kita ingin menentukan luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx. Terus udah gitu garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Secara prinsip, kita boleh menghitung irisan terlebih dulu. Jadi kita nggak langsung nentuin luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama-tama kita tentukan adalah menentukan luas dari irisan. Luas dari irisan itu diberikan oleh ya delta LI hampir sama dengan gitu kan ya, fxi dikurang gxi dikali dengan delta xi. Lebih jelasnya ini ada gambarnya. Oke, ini tadi ya, ini si Y sama dengan fx, ini Y sama dengan gx. Y itu lebih besar daripada, fx itu lebih besar daripada si gx. Jadi fx ada di atas, gx ada di bawah. Sudah? Ini A-nya, ini B-nya. Terus kita ngambil satu irisan. Kita ngambil satu irisan, boleh di mana aja, bisa di sini misalnya. Oke. Yang kita namai dengan LI. Kita namai dengan LI. LI ini berupa suatu persegi panjang. Oke, LI ini berupa suatu persegi panjang. Tentu saja, bagaimana dia bisa berupa persegi panjang? Tentu saja kalau misalnya ininya, selisihnya ini semakin kecil kan. Akan berupa persegi panjang kalau dia semakin kecil. Tapi kita anggap aja ini nilainya sangat kecil sehingga berupa suatu persegi panjang. Sehingga wujudnya ini berupa suatu persegi panjang. Kalau begitu, untuk menentukan luas dari si LI, gimana caranya? Ya tentu saja panjang kali lebar kan gitu ya. Panjang kali lebar. Nah, panjang yang dimaksud itu didapat dari, ya kan selisih yang di atas dengan yang di bawah ini kan, itulah yang diambil dari fx dikurang gx tadi. Oke, itu panjang yang dimaksud. Terus udah gitu, ini ya maksudnya ya, panjangnya itu ya yang si fx dikurang gx tadi. Terus lebarnya dari mana? Nah, lebarnya itu yang di sini. Oke, delta x-nya. Ini delta x-nya. Gitu. Oke, delta xi juga boleh lah kalau mau pakai indeks, nggak masalah. Oke, itu diambil dari delta xi-nya. Nah, makanya luasan dari si LI ini ditentukan oleh fxi dikurang gxi dikali dengan delta xi. Gitu. Oke, nah seperti tadi saya katakan, ketika kita membuat delta xi ini sangat-sangat kecil hingga menuju 0, oke, kita hingga menuju 0, menurut teorema, kita boleh gunakan integral untuk menentukan besarnya si iya. Jadi kita bisa menggunakan integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh si kurva-kurva yang tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi luasnya itu secara keseluruhan dihitung dengan menggunakan integral sebagai berikut. Oke, bahwa L sama dengan integral dari fx kurang gx diintegralkan terhadap x ya, dx, dan pada daerah A sampai dengan B. Pada batasan A sampai dengan B.
Oke, gitu ya. Bisa ya. Mungkin ada contohnya nih kayaknya. Nah, contohnya gini. Kita disuruh menentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 2. Ada beberapa tips yang boleh kita manfaatkan. Ya. Tips yang pertama adalah selalu gambarkan kurva. Biar lebih mudah mengetahui bagaimana bentuk kurvanya, bagaimana bentuk irisannya, bagaimana titik potongnya gitu kan ya. Ya. Kemudian tips yang kedua adalah tentukan kurva yang di atas ataupun yang di bawah. Oke, jadi lebih gampang. Kita tahu mana yang mau dikurangkan dengan siapa, selisih siapa dengan siapa. Yang ketiga adalah tentukan titik potong kedua kurva. Kadang nggak disebutin. Kadang dia cuma kasih intervalnya. Tapi ada kalanya tidak disebutkan, tidak diberikan. Tentukan titik potong kedua kurva. Oke, kurva ya. Oke, tulisan dokter. Oke, itu beberapa tips yang boleh Anda gunakan. Nah, misalnya gini. Tadi ya, contoh soalnya. Ada kurva Y sama dengan X dan ada kurva Y sama dengan X pangkat 2. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva tersebut adalah, kan gitu ya. So, ini dia, kalau Anda mau gambarkan, bukan mau gambarkan sih, sebenarnya wajib ya, biar lebih gampang kan tahu, kalau enggak susah. So, ini dia si Y sama dengan X, dan yang lengkung ini adalah Y sama dengan X pangkat 2. Oke. Irisannya dalam hal ini ya, kebetulan ini kita bahas dulu irisan yang vertikal. Karena kita nanti menentukan pengintegralannya itu berdasarkan X, kan gitu ya. Pengintegralannya adalah terhadap X. Jadi, daerah irisannya itu vertikal. Oke, ingat aja ya, vertikal. Ini karena integralnya terhadap X. Yang Y nanti dulu. Oke, daerah irisannya itu adalah vertikal karena diintegralkan terhadap X. Oke, gini dia irisannya. Oke, yang diberikan oleh persegi ini. Nah, jadi kalau udah gini, kita bisa lihat yang mana kurva yang di atas, mana yang kurva yang di bawah. Iya, yang di atas adalah X, ya kan? Yang di atas adalah X. Let's say ini fx-nya. Yang di bawah adalah si X pangkat 2. Maksud saya, X lebih besar daripada X pangkat 2. Kan gitu ya, berdasarkan irisannya ini loh. Berdasarkan irisannya nih. Oke. Nah, terus udah gitu, kebetulan ini nggak disebutin di mana titik potongnya, maka kita boleh cari. Carinya bagaimana? Mencari titik potong dari kedua kurva, ya udah, bikin aja si ininya, ya kan, dibuat dalam bentuk yang ekivalen gitu loh. Maksud saya, Y sama dengan X dengan Y sama dengan X pangkat 2, kalau dia bertemu di satu titik yang sama, ini berarti bahwa X sama dengan X pangkat 2, kan gitu kan. Ini tadi untuk menentukan titik potong. Oke, tentukan titik potong. So, kalau gitu penyelesaiannya apa ini? Yang X sama dengan X pangkat 2. Boleh nggak kayak gini? X pangkat 2 dikurang X sama dengan 0. Terus X-nya kita boleh keluarin. Jadi X dikali X kurang 1-nya. Oke. X dikali X kurang 1. Penyelesaian yang memungkinkan adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Oke, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Makanya titik potong yang kita gunakan adalah 0 sampai dengan 1. Oke, bukan titik potong. Garis yang membatasi. Maksudnya A dengan B-nya itu loh. Tertutupnya itu. Wah, tidak lurus. Kayak gini.
So, ini adalah 0, ini adalah 1. Sudah? Udah bisa kita ngitung luasnya. Luasnya itu yang tadi ya, integral dari, ya kan, x dikurang x pangkat 2 dx pada batasan 0 sampai dengan 1. Kemudian dihitung seperti biasa, integral x adalah x pangkat 2 per 2, integral dari x pangkat 2 adalah x pangkat 3 per 3, jangan lupa tanda negatif. Terus udah gitu, batas yang diberikan adalah 0 sampai dengan 1. Penyelesaiannya sehingga kita dapatkan untuk x kuadrat per 2 berarti kan 1 per 2, 1 per 2 kurang 0, ya udah tinggal 1 per 2. Terus yang satu ini 1 per 3, 1 per 3 dikurang gitu kan 0, ya udah 1 per 3. 1 per 2 dikurang 1 per 3 sama dengan 1 per 6. Maka luas daerahnya sama dengan 1 per 6. Oke. Sedikit saya singgung kalau menggunakan irisan yang horizontal. Ini nanti kamu pengintegralannya itu terhadap Y jadinya. Oke. Konsepnya juga sama. Yang mana kurva yang di atas gitu kan, yang mana kurva yang di bawah gitu. Nah, misalnya inilah ya, sama. Kita bikin sama contohnya. Maka fungsinya itu jadi X sama dengan. Oke, jadi X sama dengan. Jadi, saya harus bikin yang baru nih gambarnya. Di sini aja deh ya. Jadi X sama dengan gitu kan. So, kasih warna lain. Ini seperti ini. Sudah. So, saya punya ini tadi daerah pengirisannya yang horizontal dalam hal ini, jadi kayak gini dia. Oke. Nah, yang kita anggap ada di atas kali ini adalah si ini ya, yang ungu ya. Oke, yang ungu ini diberikan oleh, kalau dalam Y dia kan Y sama dengan X pangkat 2 ya. Kalau dalam X berarti jadi apa dong? X sama dengan akar Y. Baru yang hijaunya, X sama dengan Y. X sama dengan Y. Gitu. Terus udah gitu, AB-nya ya tetap di 0, 1 ya. Tetap di 0 dan 1. Jadi kalau gitu ngitung luasnya gimana? Oke, ngitung luasnya berarti kayak gini. L sama dengan gitu. Integral dari itu. Terus apa tadi yang di atas? Yang di atas irisan ini, yang warna ungu, berarti akar Y dikurang sama si Y. Oke. Ini bukan lagi dx melainkan dy. Ke bawah aja ya, nggak muat lagi nih. Terus daerahnya 0,1 juga sama. 0,1 dia. Oke, daerahnya 0,1 kan, ini kan kesini juga nih ntar ujungnya gitu kan. Daerah pengintegralannya itu di sininya. Ya. Nah, jadi ini kalau misalnya irisan yang digunakan itu adalah irisan yang horizontal. Tapi gini, balik lagi ke kitanya. Mana yang lebih efisien? Apakah lebih efisien ketika irisannya vertikal, maka lakukan secara vertikal, lakukan integralnya secara vertikal penghitungannya. Terus kalau misalnya ternyata lebih efisien dengan menggunakan irisan yang horizontal, ya buat juga perhitungannya dalam integral yang horizontal. Itu ya, saya. Oke. Seperti biasa ada soal-soal latihan. Nomor 1, 2, 3 silahkan dikerjakan. Dan yang nomor 3 ini
sedikit menarik karena kita menggunakan daerah irisannya itu horizontal. Boleh dicoba ya, sedikit challenging mungkin di sana. Silakan bersenang-senang dengan soal latihannya, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya, jangan sungkan-sungkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.